Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usda Fikri Anissa dari kelas C20C. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD, MPD, PhD. Nah, materi yang pertama yaitu inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Nah, apa itu hakikat dari pendidik? Jadi, pendidik merupakan orang dewasa baik yang secara kodrati maupun secara profesi atau yang menjadi pendidik karena tugas jabatan yang kemudian bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak didik, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak didik di lingkungan keluarga yaitu orang tua. Nah, yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah yaitu ada guru, dan kemudian pendidik yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu mengenai hakikat tenaga kependidikan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal pertama ayat 5 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian mengenai tugas dari tenaga kependidikan ini telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat pertama bahwa tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Secara umum, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini terdiri dari pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Yang kedua ada tenaga fungsional kependidikan. Nah, tenaga fungsional kependidikan ini terdiri dari penilik atau pengawas. Nah, yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan ini terdiri dari laboran dan teknisi dari sumber belajar. Yang keempat ada tenaga pengelola satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, direktur, atau ketua rektor. Kemudian yang kelima yaitu tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif pendidikan. Nah, kemudian kita masuk ke materi multiperan dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Nah, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogikal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan pendidik serta tenaga kependidikan berbasis kompetensi. Nah, pendidikan dan pelatihan menurut pasal pertama Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Dengan pendidikan dan pelatihan artinya pegawai tersebut telah memiliki keterampilan dan keahlian serta mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik. Nah, karena itu dilakukannya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan tujuan untuk merubah sikap serta perilaku pegawai serta memiliki kemampuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian guna menunjang kegiatan organisasi. Nah, yang keempat yaitu mengenai inovasi pengembangan profesionalisme berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam konteks profesionalisme, istilah profesi dapat dijelaskan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan karakteristik, pendekatan institusional, dan pendekatan legalistik. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu analisis manajemen berbasis sekolah atau biasa disingkat dengan MBS. Nah, manajemen berbasis sekolah adalah pendekatan manajemen yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi program pendidikan. Nah, analisis MBS ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program MBS yang telah dilakukan oleh suatu sekolah.
Nah, kemudian beberapa faktor yang menjadi fokus analisis MBS ini yaitu ada 5. Yang pertama, partisipasi stakeholder. Yang kedua yaitu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya yang kedua, pembahasan dalam materi ini yaitu inovasi dalam organisasi pendidikan. Nah, seperti apa itu? Jadi, inovasi dalam organisasi pendidikan adalah pengembangan dan penerapan dari ide-ide baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Nah, beberapa inovasi dalam organisasi pendidikan yang dapat dilakukan yaitu antara lain penggunaan teknologi seperti penggunaan PowerPoint dalam pembelajaran, kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada pula kurikulum berbasis kompetensi, dan ada pula pengembangan karakter. Nah, yang ketiga yaitu keputusan inovasi dalam organisasi. Nah, keputusan inovasi dalam organisasi biasanya melibatkan pertimbangan atas beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama tujuan organisasi, yang kedua tren dan permintaan pasar, yang ketiga ada sumber daya, yang keempat kemampuan organisasi, yang kelima risiko, yang keenam keuntungan, dan yang ketujuh kesesuaian dengan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga yaitu inovasi kurikulum dan pembelajaran. Salah satu komponen yang ada di dalam sistem pendidikan yang paling penting yaitu kurikulum, karena kurikulum merupakan acuan dasar sebagai penyelenggaraan yang harusnya ada dalam pendidikan. Karena kurikulum dijadikan sebagai acuan, maka kurikulum harus mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Adalah suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, baik dari komponen satu dengan komponen yang lainnya maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, dengan demikian, pendekatan sistem menitikberatkan pada keseluruhan, kemudian bagian-bagian dan unsur-unsur interaksi yang ada. Kemudian jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran digunakan sebagai usaha untuk mengefektifkan suatu pencapaian tujuan pendidikan. Pemerintah terus-menerus harus melakukan berbagai pembaruan atau inovasi dan perbaikan dalam pendidikan dalam kurikulum. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, apa itu monitoring dan evaluasi? Jadi, monitoring dan evaluasi atau biasa disingkat MNE merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengenalan suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lainnya. Monitoring dan inovasi di atas, keduanya menghendaki agar semua pihak dalam organisasi untuk senantiasa belajar dari apa yang sedang mereka kerjakan dan bagaimana mengerjakannya dengan memusatkan perhatian pada efisiensi yang mengingatkan pada organisasi bahwa antara input suatu pekerjaan itu harus sesuai dengan outputnya. Kemudian, efektivitas adalah ukuran keluasan capaian program terhadap tujuan spesifik yang telah dirumuskan dan dapat mempertanyakan pada seseorang atau organisasi mengenai hasilnya, perubahan, dan perbedaan suasana atau keadaan suatu masalah yang sedang dicoba untuk diselesaikan. Kemudian, objek monitoring dan evaluasi program inovasi dapat bervariasi tergantung pada konteks, sasaran, dan tujuan program tersebut.
Nah, kemudian pemilihan objek monitoring dan evaluasi harus didasarkan pada relevansi dengan inisiatif inovasi dan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Nah, kemudian rencana monitoring dan evaluasi itu tidak boleh dilihat dengan cara yang kaku. Perencanaan harus terus menjadi bahan kajian dan disesuaikan dengan sebagaimana yang diperlukan, serta menjadi alat atau cara bagi proses belajar yang lebih efektif. Nah, sekian video saya mengenai materi-materi dalam mata kuliah kebijakan dan inovasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.